welcome back to my channel and welcome back to Parenting 101. Di video aku hari ini kita akan bahas tentang perbedaan otak anak laki-laki dan anak perempuan. Apakah benar beda? Banyak orang yang berpikir bahwa semua anak kecil sama. Mau dia cewek, mau dia cowok, sama. But in fact, it's not. Untuk perkembangan motorik, perkembangan normalnya, maksudnya physically, things, terus exercise, itu sama. Tapi yang membedakan itu semua ada di dalam otak. Kenapa? Jadi, otak anak perempuan itu pada dasarnya emang udah stabil dari saat dia dilahirkan. Otak kanan dan otak kirinya udah stabil. Beda dengan anak laki-laki, di mana anak laki-laki punya otak kanan lebih cepat berkembang daripada otak kiri. Bentar, itu emang dipengaruhi sama apa? Sama hormon testosteron yang hanya ada di laki-laki. Ada di perempuan, ada, tapi tidak dominan. Yang banyaknya itu ada di hormon laki-laki atau testosteron. Nah, yang membuat otak anak laki-laki yang bagian kanan lebih cepat berkembang. Contohnya gimana sih kelihatan anak bahwa otak kanannya lebih berkembang daripada otak kiri? Mereka lebih senang bereksplorasi di dunia yang bikin mereka gerak. Cewek melakukan itu, cewek juga melakukan itu. Cuma laki-laki lebih senang kayak, main tanah deh gitu. Dimana mereka bisa menumpahkan segala aktivitas kreativitas mereka ke hal. Contoh lain, clay. Ya kan? Beda dengan anak perempuan yang mungkin mereka bisa stay still, stay put gitu ya. Cuma dikasih boneka, mereka diem di situ. Anak laki-laki nggak bisa seperti itu. Mostly ya. Buat kebanyakan anak laki-laki nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan menggunakan otak kanan, di mana otak kanan mereka lebih dominan, di mana mereka ingin terus bereksplorasi terhadap dunianya yang orang lain mungkin nggak pernah ngerti. Atau bisa aja bapak-bapak yang sekarang yang udah punya anak, mereka juga nggak ngerti kenapa anak-anaknya lebih suka begini nih. Karena itu dia awalnya anak laki-laki itu punya perkembangan otak kanan lebih cepat daripada otak kiri. Sementara untuk di perempuan, mereka punya otak kanan dan otak kirinya tuh berkembang secara bagus, semuanya juga bagus, secara bareng. Jadi anak-anak perempuan biasanya akan lebih cepat bicara. Mereka akan lebih suka berdebat. Mereka akan lebih suka melakukan aktivitas yang membuat otak kanan dan otak kiri mereka memang seimbang gitu. Terus perbedaan yang lain, di dalam otak beberapa psikolog itu menyebutkan bahwa otak anak laki-laki itu seperti aula besar yang nggak punya sekat-sekat. Sementara untuk cewek mereka punya sekat-sekat, di mana mereka bisa, ini kesukaanku tentang ini. For example, for me ya, aku suka crocheting, aku simpen di sini. Aku suka baca, aku simpen di sini. Aku suka musik, aku simpen di sini. Aku suka, let's say, aku nggak begitu suka toys. Yoyo, aku suka yoyo. Rubik, aku masukin ke tempat yang ini. Jadi ada sekat-sekat di mana mereka bisa put everything they want into the different room. Tapi kalau laki-laki, mereka nggak punya seperti itu. Mereka punya huge aula, dimana di dalamnya, aku suka dinosaurs, put in the dinosaur stuff. Aku suka buku, aku masukin ke situ juga. Aku suka, let's say, main computer, video games. Masukin ke situ juga. Aku suka eksplorasi, aku suka alam. Ini alatnya, beginilah aku makainya. Masukin ke sana, throw it everything into that one room. Mereka punya huge room gitu. Di situ aja kan udah beda ya.
dimana anak-anak perempuan bisa mengelompokkan apa aja yang mereka suka, daripada anak laki-laki yang memang punya a huge aula gitu di dalam mindnya. Itu udah sangat amat berbeda. Itu juga berkesinambungan dengan cara parenting, bahwa membesarkan anak perempuan dan membesarkan anak laki-laki itu sangat amat berbeda. Dari apa? Dari cara mengajak dia ngobrol aja beda, ngomong aja dia beda gitu. Tentu saja kalau sex education memang beda ya. Tapi dari cara pengasuhan itu juga berbeda. Anak laki-laki tidak bisa diajarkan dengan cara anak perempuan dibesarkan. Sekarang, kalian pernah berpikir nggak, buat ibu-ibu atau ayah-ayah di luar saya yang udah memang punya anak yang di usia dia masuk sekolah, dia masuk TK gitu ya, dia masuk sekolah dasar, elementary school, apakah kalian pernah membuat anak kalian, oh kamu harus juara 1 karena dulu aku juga juara 1? Pernah nggak? Jujur, ayo. Oke, kita bahas tentang itu. Biasanya kalian bisa buktikan sendiri saat kalian masih elementary school, atau saat kalian SMP, atau saat kalian SMA, dimana anak laki-laki cenderung nggak peduli tentang ranking, dan anak perempuan yang biasanya menduduki ranking 1. Biasanya ya, nggak semua, tapi biasanya. Jadi gini, apakah anak laki-laki harus banget nih jadi ranking 1? Kalau dalam opiniku, mereka nggak harus jadi ranking 1. Mereka hanya perlu tahu bagaimana cara eksplorasi diri tanpa melirik ke hal-hal yang negatif. Mereka harus melirik, mereka harus tahu, tapi diarahkanlah ke jalan yang benar gitu loh. Nah, untuk anak perempuan, mereka wajar untuk chasing something kayak ranking 1. Karena apa? Karena otak kanan dan otak kiri mereka udah memang seimbang. Mereka bisa mengeluarkan pendapat dengan lantang daripada anak laki-laki yang mungkin mereka lebih ke kinestetik, yang lebih suka, aku belajar gitar deh gitu, oh aku belajar apa ya, I like this stuff and I wanna build this, Lego for example. Itu juga bisa. Apakah anak perempuan juga nggak bisa build Lego? Bisa, cuma lebih ke anak laki-laki yang mencoba explore Lego. For me, aku juga suka Lego, tapi aku nggak begitu main Lego. Aku cuma main puzzle. That's one of my favorite. Dan ya, thanks. Dan laki-laki lebih suka mungkin, oh aku nggak suka kegiatan kayak begini, monoton. Aku suka kegiatan alam, manjat tebing misalkan. Manjat tebing tuh dari kecil loh, jangan salah, adikku juga seperti itu. Manjat tebing misalkan, itu kan hal yang membuat dia, oh this is where I belong gitu. Oh jiwa aku manggilnya ke sini nih. Oh aku nggak bisa aku diem di satu tempat dan stay still, stay put, sit down gitu. Itu memang dari otaknya begitu gitu loh. Nah, sekarang kapan nih si otak laki-laki ini bisa seimbang? Bisa seimbang antara, oh ini otak kanan, ini otak kiri. Pada saat dia beranjak ke umur 18 tahun. Jadi masa-masa sekolah udah lupain. Mereka mungkin pintar, tapi kalau mereka di push ke something yang dia nggak suka, dia akan berontak. Itulah anak ya, mau perempuan mau laki-laki sama. Kalau mereka nggak suka terhadap sesuatu dan you push them into something they don't like, mereka akan muncul denial. Mereka nggak mau, mereka berontak gitu. Itu terjadi di semua gender. Tapi untuk otak, anak laki-laki akan cenderung
stabil saat dia umur 18. Itulah kenapa biasanya laki-laki udah bisa dilihat keren nih saat 18 tahun ke atas. Dan di Indonesia juga disebutkan bahwa anak laki-laki baru bisa menikah saat 19 tahun. Kenapa? Itu ada alasannya. Karena otak mereka udah stabil. Mereka udah bisa memprioritaskan mana yang harus dilakukan, priority, dengan apa yang mereka mau atau keinginan. Mereka udah bisa melakukan itu saat 18 tahun. Tapi sebelum itu, kalau kalian push anak kalian untuk membuat mereka, oh kamu gak suka ini, kamu harus belajar kayak gini, gak bisa kayak gitu. Cara menyampaikannya juga berbeda. Untuk anak perempuan mereka harus ayo deh gini yuk, dengan lembut, dengan cara yang mereka suka gitu. Laki-laki juga sama, mereka juga harus dirangkul dengan cara yang mereka suka. Dengan cara mereka harus dirangkul dengan cara sahabat, bukan sebagai I'm your parent, you have to deal with me. Nggak bisa. We as a parent have to deal with our son or our daughter, with our child gitu. Kalian nggak bisa memutuskan sesuatu, oh ini yang terbaik buat kamu, nggak bisa. Kamu nggak tahu mereka. Walaupun iya bener, kamu deket banget sama anakmu, tapi ask them. Tanya, apa mereka suka begini atau enggak. Kalau mereka suka, you do whatever they wanted. Kalau mereka gak suka, ya jangan dipaksa gitu kan. Gampang. Nah, caranya untuk anak laki-laki, biar mereka bisa bersosialisasi, ajarkanlah dengan cara kalian bersosialisasi di rumah. Dek, kamu di rumah kayak begini bisa kok. Kamu juga di luar bisa kok kayak seperti ini. Kamu kalau malu itu wajar, karena kamu manusia. Tapi malu itu bisa di-defeat loh. Itu kan juga bisa. Itu kan juga cara yang bisa dealt with our kid. So this is all. If you have a question about it, just comment down below. I will see you in the next video. Until next time. Bye.